kita menggunakan namanya Jupyter Notebook. Jadi pertama tinggal dikeluarkan Python Notebook. Oke, jadi kemudian kita masuk ke folder project. Oke, sini tinggal buat file Python baru. Oke, jadi sebelum kita mulai, awal-awal saya sudah merubah. Ini data ini sudah saya import, saya rubah menjadi CSV. Sini ya, data set. Jadi data aslinya itu seperti ini ya. Kemudian saya sudah konversi menjadi bentuk CSV, di mana nanti bentuknya akan jadi seperti ini ya. Jadi comma separated value, tapi ini isi datanya itu sama dengan yang ada di paper. Mungkin yang pertama-tama saya lupa bahas, itu paper saya berjudul analisis dan penerapan algoritma C45 dalam data mining untuk menunjang strategi promosi prodi informatika di UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Jadi saya juga menggunakan data mahasiswanya ya, jenis kelamin, agama, jurusan, sekolah asal, dan registrasinya, diterima atau tidak. Oke, jadi mungkin kita langsung saja ya. Dalam proses klasifikasi ini kita juga akan menggunakan beberapa library. Jadi yang pertama itu yang paling intinya kita gunakan Scala. Jadi Scala ini juga bukan library built-in dari Python ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya, kalian harus install sendiri. Jadi nanti di laptop masing-masing klik installation. Ini tinggal, kalau kalian pakai pip, bisa copy ini ke command prompt atau menggunakan Anaconda juga bisa ya. Jadi apabila library-nya sudah diinstal, jadi kita langsung bisa menggunakan Scala. Kemudian kita juga import pandas. Jadi pandas ini juga library yang digunakan untuk mengolah datanya, dataset kita. Jadi untuk import CSV kita menggunakan pandas, kemudian p.plus. Ini gunanya p.plus. P.plus ini juga bukan bawaan ya. Kalau pandas bawaan tadi. P.plus ini jadi kita pakai untuk menggambarkan node atau decision tree kita nantinya secara visual. Jadi dia butuh grafis. Nah, buat teman-teman yang belum install ini dibutuhkan ya. Jadi diinstal grafis di ini. Kemudian path-nya dia harus dimasukin ke dalam environment variable supaya bisa digunakan. Jadi ini untuk install p.plus. Kemudian kita juga butuh image. Kita butuh image juga. Nah, dan ini tuh untuk yang IPython sendiri udah bawaan ya. Apabila kalian udah install Jupyter Notebook. Oke, mungkin langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan import dataset kita sendiri. Nah, jadi kalau kalian kalau misalnya kalian buat projectnya itu di dalam, jadi dataset kalian itu satu project dengan Python Notebook kalian ya, istilahnya dia dalam satu project. Ini bisa kalian panggil secara langsung. Yang pertama-tama kita masukin dulu atributnya. Atribut ini itu berdasarkan dengan yang ada di sini ya, atribut ini. Mungkin nama dari tiap kolom. Jadi ada jenis, ini lengkap ada. Oke, jenis kelamin, agama, jurusan, sekolah, sekolah asal, dan registrasi. Di sini tinggal kita masukkan aja dalam bentuk array ya.
Jadi kemudian kita akan import dataset kita menggunakan Panda ini ya, Panda CSV untuk import file CSV kita. This is nya tuh. Jadi ini siswa dataset ini kita ngambil karena dia di dalam satu directory, jadi nggak usah ditambahin lain depannya, jadi langsung aja panggil siswa dataset.csv yang berdasarkan nama di sini, siswa dataset.csv. Kemudian headernya non aja. Nah, names ini merupakan atribut ya, atribut nanti yang mewakili tiap data ini itu apa aja gitu. Jadi kita udah buat arraynya, itu tinggal masukkan atribut. Ya cukup seperti ini. Kemudian kita juga pengen lihat, jadi tampilkan dataset ya. Jadi kita pakai head itu supaya kita bisa lihat ini ya, jenis udah masuk semua berarti ya. Oh, kurang satu depan. Kelamin, agama, jurusan, asal sekolah, kota asal. Oh ya, kota asal. Oke, coba. Nah, sekarang udah benar. Jadi kelamin, laki-laki, agama. Nah, dan ini tuh udah berdasarkan dataset kita punya tadi. Oke, jadi selanjutnya kalau kita udah import dataset kita, supaya Scikit-learn ini dia bisa melakukan proses atau membuat klasifikasi dari data kita, kita harus membuat dummy-nya, yaitu berupa data biner, bentuk biner dari data-data kita ini. Jadi di sini jenis kelamin ini isi fieldnya itu dia masih berupa ini ya, stringnya. Jadi laki-laki, perempuan, nanti akan kita klasifikasikan lagi. Jadi contoh siswa ya, kita akan membuat dummy dari dataset kita. Oke. Jadi field yang kita mau di sini apa aja ya? Jadi field yang dibutuhkan untuk klasifikasi nanti. Jadi cuma jenis kelamin, agama, asal sekolah, dan kota asal ya. Registrasi nggak kita masukkan karena dia merupakan sebuah target. Jadi ini atribut targetnya. Jadi nilai ini yang mau kita, maksudnya menjadi finalnya gitu, mau kita lihat. Jadi kita nggak butuh ini untuk buat decisionnya juga ya. Oke. Kemudian kita juga tampilkan seperti apa ntar jadinya. Oke, ada error. Oh, harus 2 kali berarti ini. Kira bisa. Oke, jadi di sini jenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, jadi maksudnya kita rubah jadi dummy itu apa? Di sini kan ada jenis kelamin itu dia hanya memiliki data laki-laki dan perempuan ya. Kemudian kita perluas lagi. Jadi fieldnya sekarang ada 2, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan ya. Ya, jadi kalau misalnya di data row atau baris ke 0 itu dia laki-laki kan. Jadi di sini jenis kelamin laki-laki 1 dan perempuan 0. Jadi untuk yang selanjutnya 1, 2, 3 ini dia perempuan. Ya, sekarang perempuannya itu dia 1, jenis kelamin laki-laki 0. Seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk field lain seperti agama. Sekarang udah ada agama Islam, Katolik, Kristen. Kemudian jurusannya juga udah bahasa IPA IPS. Ini juga sudah berubah jadi biner semuanya. Jadi sekarang kalau udah berubah menjadi data dummy biner, kita bisa langsung melakukan proses klasifikasi. Jadi kita tinggal membuat objek klasifikasi tersebut. Kita menggunakan tree decision tree classifier. Nah, kita tinggal masukin kriterianya. Karena
Ini kita menggunakan desintegrasi C45 berarti entropi. Ini ada entropi, ada gini. Itu ya kita bahas, jadi kita pakai entropi aja. Kemudian setelah kita buat objek dari decision tree classifier-nya itu, kita harus masukin hasil training ya, yaitu berupa hasil atau objek tadi itu kita masukkan. Apa yang kita masukkan itu data ini ya, siswa ini, data biner, maksudnya data dummy yang udah kita buat. Kemudian kita juga masukkan atribut target, yaitu targetnya apa yang pengen kita lihat sih. Jadi kan yang kita ambil itu ini registrasi, jadi DS registrasi. Oke, sudah, save enter. Kemudian kita jadi sebenarnya setelah kita membuat objek dari DTC ini, kemudian kita masukkan, kita feed dari data dummy dan targetnya. Ini dia sudah membuat, klasifikasinya sudah dihitung dan sudah didapatkan hasilnya. Dan kemudian sekarang kita ingin menampilkan data atau ya model klasifikasi yang sudah dibuat. Jadi pertama kita buat dot data dulu ya. Ini variabel. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita ingin mengambil bentuk grafisnya. Grafis tadi itu yang udah kita install barusan. Jadi kalau kalian misalnya belum ada di install di laptop, kayaknya nggak bisa tampil nanti decision tree-nya dulu. Jadi yang parameter pertama itu hasilnya. Awalnya itu tidak ada, jadi non. Nah, kemudian kita juga harus masukin ini fitur names ini ada apa aja. Jadi kan ada ini juga ini laki selama. Jadi kita tinggal masukkan di kita tinggal buat list dari apa? Itu aja kita butuhkan. Nah, kemudian selanjutnya kita juga butuh ini ya. Jadi class names. Di sini itu class names itu merupakan hasil ya, maksudnya hasil dari atribut target tersebut ya. Jadi defaultnya itu dia adalah 0 dan 1, tapi output yang supaya jelas kita pengen dia tidak dan dia seperti ini. Itu nilai targetnya. Kemudian supaya decision tree-nya terlihat lebih bagus, kita buat rounded dan beri warna. Ya cukup seperti ini aja. Kita juga buat di sini kita menggunakan p.plus. Kita pakai grab from data. Kita masukin dot datanya. Oke. Jadi setelah kita buat grabnya, semuanya udah kita masukkan. Kita ingin menampilkan decision tree tersebut yang udah dibuat. Tinggal grab ya seperti ini sih caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi langsung dibuat decision tree-nya ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian lihat ini terlihat agak beda dari yang biasa kita buat ya. Bisa dibuat mungkin di C45 tuh. Itu karena apa? Karena emang data yang dibaca oleh Skittler-nya itu dia berupa biner kan, 01, 010 gitu. Jadi di sini tuh yang sebenarnya kalian butuh perhatikan itu cuma di yang paling atas ini aja.
kemudian yang ini hasil kelasnya. Nah, kemudian ini panah ke kiri dia menunjukkan true, kanan false. Jadi membaca seperti ini. Yang pertama itu kan dia jurusan IPA kurang dari sama dengan 0,5 kan. Sedangkan di data kita itu berupa biner, jadi cuma ada 0 sama 1. Berarti dia kalau kurang dari sama dengan 0,5 itu dia berarti sama aja kayak 0 ya. Jadi jurusan IPA 0. Kalau misalnya jurusan IPA-nya 0 tuh berarti dia bukan jurusan IPA. Jadi kayak gitu maksudnya. Jadi apakah yang pertama itu dia ngebacanya berarti apakah dia jurusannya bukan IPA gitu kan. Ya maksudnya kayak gitu. Ya, kalau true berarti iya. Berarti dia registrasinya ya. Tapi kalau false berarti kita lihat lagi ke atribut lain ya. Kemudian dia akan ngecek lagi kota asalnya apakah dari Pati. Kota asalnya itu apa tidak dari Pati gitu ya. Kalau misalnya dia bukan dari Pati, true, berarti dia ke kiri di sini. Dia ngecek list. Tapi kalau tidak, berarti dia tidak terima. Registrasinya tidak. Dan kita coba lihat. Jadi ini agak ya bener ya. Dia bukan IPA terus. Kalau dia IPA berarti kan kemudian Pati. Iya, tidak diterima ini ya. Iya. Parah ini. Iya dah. Jadi seperti itulah cara membacanya. Jadi hasil akhirnya itu yang kita pengen lihat itu adalah yang tidak ada atributnya ya di atas. Ini iya, berarti kalau kotaknya seperti ini, terus tulisan iya berarti iya, dia registrasinya iya diterima. Warna oranye ini dia tidak, kayak gini. Ini iya, tidak, iya. Kemudian dari proses tersebut kita juga bisa lihat nilai entropinya juga berapa. Di situ sudah diterangkan. Oke, jadi decision tree-nya sudah kita dibuat. Nah, sekarang kita ingin melakukan sebuah prediksi nilai. Nah, kira-kira apakah ini cukup akurat atau tidak, itu kita bisa tentukan. Jadi sebenarnya ada caranya kita untuk ngetes model. Kita tes model decision tree. Yang pertama nilai yang kita inginkan apa aja ya. Jadi pertama contohnya jenis kelamin. Kita pakai laki-laki dulu coba ya. Kemudian agamanya apa, contoh Islam. Kemudian jurusan apa, contoh. Kemudian sekolah, asal sekolah ya. Asal sekolah itu dari SMA. Kemudian kota asal dari Cirebon. Oke. Nah, kemudian buat prediksinya itu, jadi kita kan data yang udah kita buat klasifikasinya itu dia berupa dummy biner ya. Jadi isinya tuh biner semua. Berarti kita kalau membuat sebuah prediksinya, mau ngetes prediksi di program ini, kita juga harus buat prediksinya itu dalam bentuk biner. Jadi caranya tuh hasil train itu kelasnya tadi, objeknya. Predict. Nah, kemudian di sini baru kita masukin data binernya ya. Jadi yang pertama itu kan jenis kelamin laki-laki. Saya di sini sudah buat ini, contohnya seperti ini ya, yang lebih lengkapnya karena di Jupyter ya disingkat. Jadi di sini yang pertama itu apakah jenis kelaminnya itu laki-laki kan. Nah, karena jenis kelamin cuma ada 2 di sini. Jadi yang pertama itu laki-laki ke perempuan. Jadi karena laki-laki kita isi dengan 10.
1,0. Oke, kemudian agama Islam. Nah, sini agama ada tiga field ya. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen. Jadi kalau Islam berarti itu dia 100. Oke, kemudian kita lihat ke jurusannya IPA. Kalau IPA berarti di sini ada 3 dan IPA itu ada di tengah ya. Bahasa dulu, bahasa, IPA, IPS. Berarti dia bahasa IPS-nya 0, IPA-nya 1. Berarti 0, 1, 0. Di sini 0, 1, 0. Asal sekolah juga ada 2, SMA sama SMK. 0, 1, 0. Kemudian kita milihnya SMA ya. Berarti 1, 0. 1, 0. Dan ini agak panjang, jadi kemudian kita asal kota ya, kota asal. Di sini ada 14, cukup panjang. Ada 16 malah ya. Jadi Cirebon itu dia ada di Cirebon. Ada di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 16 kan. Jadi luasnya 16 data, tapi Cirebon ada di field ke-6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Nah, kemudian sisanya baru 6. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi seperti ini prediksinya kita buat. Oke, jadi kita lihat apakah prediksi kita benar atau iya atau tidak. Oke, jadi jenis kelamin laki-laki, agama Islam, IPA, asal sekolah SMA dengan kota asal Cirebon itu menghasilkan prediksi ya berdasarkan model klasifikasi dari yang sudah kita buat di atas. Oke, jadi mungkin sampai situ aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.